Pernah kenal gak sih kamu sama orang yang udah tahu salah gitu kan, tapi tetap berusaha gimana caranya supaya bisa jadi bener gitu kan, tetap aja ngeyel pokoknya gitu, harus yang paling bener. Udah salah tapi gengsian banget buat minta maaf ya. Ayo, jangan-jangan kamu sendiri, right? Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai yang menyesal dan berniat datang meminta maaf tapi gengsi gitu. Siapa sih sebenarnya dia gitu? Dia. Alright, general reading jadi umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ngedengerin ya dengan happy, bahagia, semangat gitu kan, vibesnya positif supaya outcome-nya pun juga pastinya jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, silahkan dengan senang hati ya. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman, sama seperti biasanya, cerita 1 dan 2 dan 3 gitu kan ya. Dan kalian gak perlu pilih aja gitu, cukup dengerin aja ya. Siapa tahu ternyata 3-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu semua. Jadi gak perlu pick a card ya, oke? Right, kita mulai baca yuk buat teman-teman Aquarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca sekarang ini ya. Kita lihat di cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya. Cerita kamu yang pertama, cerita dia dan kamu. Cerita dia dan kamu. Oke. Hubungan yang saling menuntut kesempurnaan, kamunya menuntut kesempurnaan, dianya sendiri pun juga sama gitu. Jadi sering banget ya di hubungannya kalian itu saling menyalahkan gitu ya, saling nyalah-nyalahin, merasa yang paling benar gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak ada yang ngalah ya, kamu sendiri merasa yang paling benar gitu kan, dia sendiri pun juga sama. Sebenarnya juga bukan artinya secara gamblang gitu ya, aku bener nih yang kayak begini gitu ya, belum tentu juga teman-teman ya. Jadi nggak yang kayak gitu, lebih ke seperti merasa tahu gitu ya yang terbaik buat hubungannya kalian. Jadi kamunya sendiri merasa paling tahu gimana caranya supaya hubungan kalian berhasil tuh kayak gimana, sehingga kesannya kalian saling mengatur satu sama lain gitu, tapi nggak ada yang mau diatur sebenarnya. Seperti itu. Lalu apa sih yang sebenarnya dia perbuat ya? Apa yang sebenarnya dia perbuat? Yang dia perbuat adalah ya, dia itu benar-benar tidak mentolerir keterbatasan seseorang. Jadi kalau menurut dia bisa, maka kamu pun harusnya juga bisa gitu. Padahal kan orang tuh masing-masing ya teman-teman ya. Kita dikasih gift sendiri-sendiri, kita dikasih talenta kita masing-masing gitu kan ya, kelebihannya kita juga masing-masing gitu kan ya, macam-macam. Cuman ya dia itu nggak mau tahu gitu. Dia pikir semuanya sama, harus bisa sama seperti yang dia bisa kayak gitu. Jadi dia nggak mau tahu tentang keterbatasan seseorang, termasuk keterbatasannya kamu juga gitu. Dia capek banget gak sih hubungan kayak begini ya. Lalu apa sih yang sebenarnya dia alami saat ini ya, sehingga dia minta maaf sama kamu ya. Dia berada di satu titik di mana dia mengalami apa yang kamu alami. Artinya hal-hal yang dia rasakan selama ini ya, orang jadi takut gitu kan ya. Nah sekarang dia berada di titik itu di mana dia takut sama seseorang gitu kan. Dia merasa terdominasi, dia merasa gak bisa jadi dirinya dia sendiri, dan dia merasa terbatas gitu. Oh ternyata ada ya manusia yang, dan ternyata aku juga terbatas. Dia baru menyadari hal tersebut gitu loh teman-teman ya, baru seperti itu. Nah sekarang kita baca untuk apa yang sebenarnya apa yang sebaiknya kamu lakukan. Ada ego di sini ya, dimana ya belajar untuk mendengarkan ya, belajar mendengarkan ya, kamunya mendengarkan dia juga saling mendengarkan lah ya, saling mendengarkan. Jangan merasa yang paling benar ya, ini dia teman-teman ya, jangan merasa yang paling benar. Karena gini, ketika kita menjalani satu hubungan dengan ego yang luar biasa ya, itu akan capeknya berasa capeknya berasa banget, lelah karena kalau misalkan kita berada di satu titik ya, kita berpasangan dengan orang yang benar-benar otoriter dan gak yang namanya mau empati gitu kan ya, atau punya simpati ya, ini benar-benar capek banget gitu ya. Kita kayak pacaran sama robot gak sih ya, kayak gitu. Alright, ini adalah cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya, cerita kamu yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Ini hubungan yang kayak gimana? Ini hubungan yang capek banget, emosian banget, gak sabaran banget, hubungan yang gini banget deh ya, hubungan yang benar-benar butuh kesabaran ekstra luar biasa, dan hubungan yang sebenarnya
bolak-baliknya sama dia lagi, dia lagi. Padahal mungkin hubungan kalian ini ya sebenarnya nggak bawa kebaikan gitu loh. Buat kamunya sendiri nggak bawa kebaikan, buat dianya sendiri juga nggak bawa kebaikan. Ya, seperti ini gitu loh teman-teman ya. Oke, lalu apa sih yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan nih mengambil keuntungan ya, memanfaatkan situasi dan kondisi ya, berpikir tentang keuntungan aja yang bisa didapetin dari kamu ya, kayak gitu sih ya. Soalnya yang dipikirin tuh kayak untung dan untung ya, apa sih yang bisa diambil, apa sih yang bisa di ini ya. Kalau misalkan aku kayak gini sama kamu ya, kamunya harus kayak begini gitu ya. Ini bukan yang kayak begini banget ya, tapi bolak-baliknya dia lagi gitu ya. Lalu apa sih yang dia lakukan gitu sehingga apa yang dia alami sehingga dia tuh perlu yang namanya minta maaf sama kamu? Hasil dari kerja kerasnya dia ya, segala macam keuntungan yang dia dapat dari pekerjaannya dia, dari hidupnya dia dan apapun gitu ya, itu hilang gitu aja. Jadi kayak kerjanya juga sia-sia, semua yang dia bangun kayak hancur begitu saja gitu. Inilah dia gitu ya teman-teman. Mungkin karena dia terlalu fokus sama keuntungan yang mau dia dapat gitu kan, justru kehilangan banyak gitu. Justru dia kehilangan banyak hal ya, tentang hal-hal yang bersifat kayak gitu. Jadi ya memang lah ya, ketika kita terlalu greedy gitu, ketika kita terlalu greedy, greedy itu rakus ya, terlalu yang namanya semuanya mau diraih ya. Nah kayak gini jadinya malah kita kehilangan banyak hal ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Belajar saling sih teman-teman ya, belajar saling. Dan ini ada beberapa langkah sih ya. Yang pertama adalah ketika kamu sayang sama seseorang ya, pastikan kalian saling, karena gini, kita sayang sama seseorang ya itu beda dengan ketika itu beda ya. Bedanya gini, kita sayang sama seseorang tapi nggak membuat pasangan kita ya itu merasa disayangi, ini bakalan percuma banget. Karena sesayang-sayangnya kita, kalau perasaan sayang ini nggak nyampe ke dia dan dia nggak merasa disayangi sama kita, percuma banget apa yang kita lakukan ya, percuma banget. Jadi yang pertama adalah ketahui dulu love language-nya dia apa, itu the most important thing gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalkan di hubungan kalian ini ya ternyata hubungan kalian ini hanya menyakiti pihaknya kamu, menyakiti pihaknya dia gitu kan ya, kenapa harus dijalanin gitu, teman-teman ya kayak gitu. Karena dalam satu hubungan itu bukan hanya mengenai kamu dan dia aja. Ketika kamu sudah menjadi satu gitu kan ya, sudah bukan menjadi satu tapi sudah berkomitmen gitu kan untuk bersama, berarti ada pihak-pihak yang juga dilibatkan ya. Kalau misalkan kita di Indonesia gitu kan, ada budayanya bahwa ketika kita menikah bukan hanya dua orang aja gitu kan, tapi pernikahan keluarga ya, seperti itu. Jadi pasti ada hubungannya gitu. Nah ini jangan sampai teman-teman ya, dengan kalian bersama justru malah menyakiti banyak orang, jangan sampai juga gitu ya. Oke. Alright, ada dua kemungkinan seperti itu ya. Ini di cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita kamu yang ketiga. Ini hubungan yang macam apa? Jelas sih ini ya, jelas banget yang namanya hubungannya ini nih benar-benar ujiannya banyak banget. Terus habis gitu juga cobaannya juga banyak banget teman-teman ya, entah dari internal maupun eksternal. Banyak banget ujiannya. Jadi memang hubungan yang banyak banget emosinya gitu kan, banyak banget nggak sabarannya, banyak banget yang namanya tekanan lah ya di hubungan kalian ini. Cobaannya banyak banget nih ya kayak begini ya. Terus apa sih yang dilakukan gitu kan sama dia? Nah ini ada potensi kalian ini LDR ya, potensinya kalian LDR. Terus abis gitu juga bisa jadi ya dia itu orangnya tuh kan gampang down ya gampang down. Jadi kalau misalkan dia down, dia tuh kayak gantung gitu, hubungannya gantung. Kalau ada problem tuh ditumpuk gitu. Jadi seperti apa ya,
nggak peduli gitu loh teman-teman ya sama problem-problem yang terjadi. Akibatnya mungkin ini numpuk banget gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, apa sih yang dia rasakan gitu kan pada saat ini, kenapa dia pingin banget yang namanya minta maaf gitu. Ternyata ada banyak hal yang dia sembunyikan gitu kan dari kamu, termasuk dengan hal-hal yang mungkin terjadi ya sebelum di waktu dia LDR ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi tentang perasaannya dia, tentang dia merasa nggak didukung ya, seperti itu. Dan pada akhirnya sekarang ini ya rahasianya dia terbongkar gitu kan. Banyak sekali rahasia-rahasia dia yang selama ini dia tutupin pada waktu itu ya terbongkar, dan banyak mengalami perubahan drastis setelah ya semuanya terbongkar gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi bener-bener ya hubungan-hubungan dengan orang-orang juga jauh ya, dengan kamu pun juga jadi jauh teman-teman, karena banyak hal yang ternyata dia tutupin selama ini. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, saran buat ngadepin hal ini apa sebaiknya. Jangan terjebak sama emosi yang sesaat teman-teman, yang nggak perlu ya namanya bawa emosi. Kalau kamu bisa nyelesain banyak hal dengan pikiran yang jernih gitu, fokus sama solusinya. Nggak perlu ya namanya kamu terjebak di emosi kamu sendiri ya. Kendalikan emosi, terus sabar juga ya, seperti itu. Jadi jangan sampai lah kehilangan kontrol gitu. Jadi tenang aja tenang, dan pikirin baik-baik, pertimbangkan baik-baik ya kan. Kalau misalkan buat ngejalanin hubungan ini kamu tuh butuh kekuatan daripada hubungan yang biasa dan kamu nggak sanggup, ya udah selesai gitu loh, daripada kamu nantinya ambiar di tengah jalan gitu kan. Yang mendingan kan ya ada ininya dulu gitu, ibaratnya dicegah dulu kan ya, seperti itu, daripada awal jalan aja 2 tahun 3 tahun aja kayak begitu gitu kan, apalagi nanti gitu ya. Alright, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Ini adalah cerita kamu yang ketiga. Ya, gengsi nggak akan bawa kamu kemana-mana ya nggak sih teman-teman. Kalau dengan meminta maaf masalahnya kamu tuh jadi membaik, ya why not ya, seperti itu. Cuman minta maafnya tuh jangan karena yaudah deh minta maaf gitu kan, tapi kayak nggak ikhlas gitu, gitu ya. Terus diulangin lagi ya. Lalu tapi disadari ketika meminta maaf itu, minta maafnya juga sama diri ya teman-teman ya. Karena sebenarnya ketika kita have a problem ya, punya masalah gitu kan, masalahnya adalah bukan sama kamu dengan orang lain, bukan, tapi masalahnya adalah diri kita dengan diri kita sendiri, seperti itu. Oke? Yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, ayo segera subscribe dan ke Oracle Card Indonesia Soul Story ya teman-teman ya. Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan ya kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda, bahasan yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.